Apakah benar sih salah satu penyebab terjadinya perselingkuhan dalam rumah tangga hanya gara-gara kurang diperhatikan oleh pasangannya? Nah, simak video kali ini karena saya mau berbagi cerita mengenai hal tersebut. Karena kurang perhatian dari istrinya, suami selingkuh dengan teman SMP-nya. Baik, perselingkuhan itu kan terjadi bukan hanya karena kurang perhatian saja ya, tapi ya ada banyak sekali penyebab yang bisa mengakibatkan suami itu selingkuh. Bisa dikarenakan kurangnya komunikasi di antara kedua pasangan tersebut. Bisa juga karena istrinya sudah cuek dengan penampilannya atau sudah males untuk merawat dirinya ya, sehingga suami itu ketika melihat istrinya jadi ya kurang menarik lagi. Bisa juga karena hubungan seks, bisa juga karena sikap dari si istri yang membuat suami tidak nyaman, dan masih banyak lagi penyebab-penyebab yang bisa mengakibatkan suami itu selingkuh. Dan ada nih salah satu cerita dari pengalaman sahabat saya yang mengalami hal demikian. Kurang memperhatikan suaminya, alhasil suaminya itu selingkuh dengan teman SMP-nya. Iya, sebut saja Ibu Dewi. Banyak ya, saya sering menyebutkan saya sering bercerita, namun namanya tetap sama Dewi ya, karena di sini kan saya menyamarkan nama tersebut ya, karena saya tidak mau identitas dari sahabat saya atau klien saya itu diketahui oleh banyak orang. Jadi saya di sini menyamarkan nama tersebut. Saya sering menyebut nama Ibu Dewi karena nama Dewi itu namanya bagus ya, jadi mudah diingat juga. Jadi saya sering menyebutnya nama Ibu Dewi. Nah, Ibu Dewi di sini memang dia seorang pekerja, sibuk dengan pekerjaannya, yang berangkat pagi pulang sore. Berangkatnya itu jam 6:30 sudah berangkat ya dari rumah, dan kalau pulang itu sudah jam 5 sore. Itu kan sudah capek-capeknya ya buat Ibu Dewi, dan pekerjaannya memang dinomorsatukan, diprioritaskan dalam kehidupannya Ibu Dewi, karena sebelum menikah pun Ibu Dewi di sini memang sudah bekerja ya. Jadi yang dipentingkan adalah pekerjaan tersebut. Dan Ibu Dewi menikah di sini kurang lebih 3-4 tahunan ini ya. Beberapa minggu yang lalu berkonsultasi dengan saya, sudah menikah kurang lebih 3-4 tahunan ini. Dan pernikahannya itu memang tidak ada kata pacaran ya terlebih dahulu dengan suaminya tersebut. Hanya beberapa bulan kenal langsung menikah. Ya bukan ta'aruf sih, tapi karena memang usianya Ibu Dewi kan sudah tergolong sudah tua ya, dibanding dengan usia suaminya itu jarak usianya lebih tua si Ibu Dewi tersebut. Dan Ibu Dewi memang memprioritaskan pekerjaannya karena fokus dengan pekerjaannya, sehingga beliau itu lupa kalau usianya itu sudah tua untuk menikah. Jadi ketika mengenal si suaminya tersebut langsung menikah aja, udah yakin aja lah ini suami saya yang baik. Tapi pada waktu menikah, memang awal-awal pernikahan memang baik ya. Memang ada ya, memang perkenalan ya wajar ya. Dulu kan memang Ibu Dewi tidak mau masuki masa penjajakan pacaran yang saling mengenal atau saling sebagainya itu. Beliau tidak mengalami hal tersebut, dan baru dialaminya pada waktu pernikahannya. Di awal-awal pernikahan memang baik-baik saja. Tapi ketika dalam usia pernikahan yang kedua tahun, suaminya sudah mulai berubah di situ. Ya memang Ibu Dewi sibuk dengan pekerjaannya ya, jadi kurang memperhatikan suaminya. Yang makanan suami dibiarkan begitu saja, suami disuruh jajan, atau untuk tanggung jawab di rumah juga kurang memperhatikan, karena kan mereka saat ini masih tinggal di rumah mertuanya Ibu Dewi ya. Jadi Ibu Dewi angkat tangan untuk urusan rumah tangga. Jadi Ibu Dewi angkat tangan, semuanya diurus oleh mertuanya, dan Ibu Dewi hanya tinggal di rumah, hanya numpang, hanya sebatas anak numpang aja. Beliau berpikir seperti itu, dan beliau sedikit tidak bertanggung jawab dengan tugasnya, dan kurang memperhatikan suaminya juga. Sibuk dengan pekerjaannya, sibuk dengan teman-temannya. Jadi suaminya itu benar-benar ya kurang perhatian sih, hanya ngobrol biasa saja. Dan mulai beberapa tahun ini tuh suaminya sudah mulai banyak berubah dibanding awal-awal pernikahan. Dan ternyata suaminya itu berselingkuh ya. Berselingkuh itu sudah kurang lebih, ini kan pernikahannya sudah 3 tahun. Sudah kurang lebih 3 tahun, 4 tahun ini, dan ternyata suaminya itu berselingkuh dengan
temannya sendiri ya, teman SMP-nya suami itu kurang lebih hampir 2 tahun ini. Memang sih Ibu Dewi di sini sama suaminya itu belum ada momongan atau belum memiliki anak, karena sudah pernah periksa ke dokter, memang ada sedikit masalah di kandungannya dan juga ada sedikit masalah di suaminya juga. Dan di situ Ibu Dewi mulai over juga sama suaminya ya, karena sudah berobat kemana-mana tapi tidak ada kunjung hasil yang memuaskan di situ. Dan beberapa tahun yang lalu suaminya memang pernah ngajak Ibu Dewi untuk mengikuti acara reuni suami dengan teman-temannya pada waktu SMP, tapi Ibu Dewi tidak mau ikut karena ya memang Ibu Dewi sibuk dengan pekerjaannya. Dan tanpa disadari ternyata di situ suaminya itu bertemu dengan selingkuhan tersebut, dengan pelakor tersebut. Ya awalnya memang Ibu Dewi tidak menyadarinya ya, karena kan kalau Ibu Dewi kan sering ya melakukan reuni dengan teman-temannya pada waktu sekolah dulu, tapi tidak ada hubungan sama sekali yang sampai mendetail seperti itu. Dan suaminya sudah berhubungan dengan pelakornya tersebut itu sudah lama sekali, kurang lebih hampir 2 tahun ini, hampir 2 tahun, dan Ibu Dewi tidak mengetahuinya. Beliau mengetahuinya pada waktu beberapa bulan ini ya, tepatnya bulan inilah beliau baru mengetahuinya bahwa suaminya itu ada main dengan teman SMP-nya. Dilihatnya dari HP-nya suami yang dulu memang sering dikunci dan entah bagaimana caranya Ibu Dewi membuka handphonenya dan menyadap WhatsApp-nya, diketahuilah bahwa suaminya itu berselingkuh dengan teman SMP suaminya tersebut. Ibu Dewi sudah pernah menyadarinya, tapi Ibu Dewi belum pernah menemukan bukti-bukti yang kuat di situ kalau suaminya memang benar-benar berselingkuh dengan temannya tersebut. Ya memang sikap suami sudah mulai berubah kasar, sudah sering bilang pergi keluar kota, ada acara di luar kota, sering juga bilang kalau ada pekerjaan di luar kantor, yang sering pulang telat, dan banyak sekali alasan yang suaminya lontarkan di situ. Bahkan kalau diajak hubungan intim pun suami itu sudah agak malas-malasan dan sering ketus atau cuek dengan Ibu Dewi tersebut. Ya, sedihnya ya Ibu Dewi baru menyadarinya beberapa bulan ini, mengetahui dari handphonenya suaminya sering chattingan dengan wanita tersebut, sering keluar dengan wanita tersebut, bahkan pernah dikirimin, si wanita tersebut pernah ngirimin foto mesra mereka berdua. Sedih, hancur hati Ibu Dewi. Dan ketika ditanya kepada suaminya siapa wanita tersebut, ternyata suaminya mengakuinya. Ternyata memang mereka sudah menjalin hubungan cinta sudah lama. Di situ Ibu Dewi tidak melabrak si pelakor tersebut, hanya bertanya kepada suaminya dan marah-marah dengan suaminya. Dan suaminya mengakui bahwa hubungan mereka sudah lama. Kenapa Ibu Dewi juga bertanya, kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena kamu tidak pernah memperhatikan saya. Kamu hanya sibuk dengan pekerjaan kamu. Kamu tidak pernah bertanggung jawab atas tugas kamu sebagai seorang istri dan hanya menuntut saja kepada saya. Sikap kamu yang terlalu overprotective dengan saya, semuanya dilontarkan oleh suaminya. Dan di situ Ibu Dewi hanya bisa terdiam. Yang semula ingin marah kepada suaminya, yang ingin memaki-maki suaminya, sekarang dibalik oleh suaminya. Kenapa semua itu terjadi? Karena itu kesalahan dari dirinya sendiri. Nah, itu hanya sebagai cerita ya, dari pengalaman Ibu Dewi yang terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Alhasil suaminya ketika dekat dengan teman SMP-nya yang dulu memang sudah pernah ada perasaan dengan temannya tersebut, sekarang sudah menjalin percintaan, bahkan lebih dari sebatas teman biasa, tapi sudah memakai cintanya, memakai hatinya, bahkan sampai sudah melupakan istrinya, melupakan Ibu Dewi tersebut. Nah, saran saya kepada sahabat Aura semuanya, khususnya para istri, ya kerja memang boleh, sibuk memang boleh,
Tapi alangkah baiknya tetap prioritaskan suami Anda. Jangan sampai dinomor duakan atau dinomor tigakan suami Anda, karena dia pasangan Anda. Jangan sampailah ada wanita lain yang memprioritaskan suami Anda, seperti yang dialami oleh Ibu Dewi. Si pelakor tersebut memprioritaskan suaminya, memberikan perhatian, kasih sayang, sangat peduli sekali dengan suaminya Ibu Dewi. Padahal si pelakor tersebut juga sudah memiliki suami, tapi hubungan mereka itu sudah benar-benar menggunakan hati dan membuat suaminya Ibu Dewi itu lupa dengan cintanya kepada Ibu Dewi. Ya, saya sarankan buat sahabat Aura semua, janganlah kejadian yang dialami Ibu Dewi tersebut terjadi dalam kehidupan rumah tangga Anda. Mulai dari sekarang, rubahlah sikap Anda. Berikan sedikit waktu Anda untuk pasangan Anda. Quality time itu sangat penting sekali dengan pasangan. Walaupun Anda sibuk, tapi berikan waktu yang berharga. Walaupun sedikit waktu ketemu dengan suami, cobalah lebih dekat lagi dengan pasangan Anda, lebih care lagi dengan pasangan Anda. Agar kalau pasangan Anda berselingkuh nantinya, Anda tidak menyalahkan dia. Anda juga yang salah di situ. Anda tidak pernah memberikan waktu Anda kepada pasangan Anda. Tidak pernah bertanggung jawab atas tugas Anda sebagai seorang istri. Cobalah mulai dari sekarang, dirubah semuanya, agar kejadian yang Ibu Dewi alami tidak terjadi dalam diri Anda. Lantas kemarin apa sih yang saya sarankan kepada Ibu Dewi? Yang saya sarankan kemarin kepada Ibu Dewi kan ketika saya melihat dari energi auranya, saya perbaiki terlebih dahulu auranya, saya buat diri Ibu Dewi lebih tenang, lebih nyaman lagi, dan saya sarankan Ibu Dewi untuk memperbaiki semuanya, sama seperti yang saya bilang tadi, perbaiki semuanya sebelum semuanya terlambat. Ya sebenarnya sih sudah terlambat ya, karena hubungan mereka sudah sampai kurang lebih 2 tahun ini, dan sudah menggunakan hati juga sampai suaminya Ibu Dewi itu sedikit melupakan cintanya kepada Ibu Dewi. Ya saya sarankan untuk memperbaiki semuanya lah, kan belum sampai bercerai ya. Saya sarankan kemarin memperbaiki semuanya, perbaiki sifat Ibu Dewi, perbaiki waktunya Ibu Dewi yang saat ini kurang untuk suaminya. Berikan perhatian lagi kepada suami, berikan kasih sayang lagi kepada suami, agar cinta suami kepada si pelakor itu bisa luntur, bisa hilang, dan kembali kepada Ibu Dewi. Dan ini beliau memang lagi proses ya, lagi proses penjajakan untuk memperbaiki semuanya. Ya baru kurang lebih 4 hari inilah beliau sudah mulai mengikuti saran-saran saya. Kita doakan saja bersama agar kehidupan rumah tangga Ibu Dewi bisa kembali lagi harmonis, kembali lagi bahagia. Dan saya berharap juga buat sahabat Aura semuanya yang menonton video saya sekali ini tidak merasakan hal yang sama dengan apa yang dirasakan oleh Ibu Dewi. Dan saya berharap sahabat Aura semuanya bisa memiliki rumah tangga yang harmonis. Mulai sekarang, jikalau Anda tidak perhatian kepada suami Anda, berikan perhatian kepada suami Anda, berikan kasih sayang Anda kepada suami Anda. Tapi kalau suami Anda cuek dengan Anda, tidak perlu dengan Anda, itu karena sikap Anda juga yang seperti itu kepada suami Anda. Karena seperti yang sering saya bilang dalam video-video saya sebelumnya, sikap suami kepada istri merupakan cerminan sikap istri kepada suami. Jikalau Anda ingin membuat suami Anda sayang dan cinta dengan Anda, berikan perhatian dan kasih sayang Anda kepada suami Anda. Jangan sampai ada pelakor yang memberikan perhatian dan kasih sayang lebih kepada suami Anda. Baik, saya rasa penjelasan saya atau cerita saya ini sudah sangat jelas sekali ya untuk sahabat Aura semuanya. Jika sahabat Aura memiliki masalah dalam rumah tangga Anda bisa berkonsultasi dengan saya. Nanti saya akan bantu Anda untuk mengatasi masalah rumah tangga Anda. Anda bisa konsultasi dengan saya dengan menghubungi konsultasi di sini. Silahkan Anda catat, Anda save, dan Anda bisa hubungi saya baik melalui chat WhatsApp atau melalui telepon. Saya siap membantu Anda. Terima kasih, sampai bertemu lagi di video saya selanjutnya.